Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 15 Rabiul Tsani 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 8 November 2022. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Insyiqaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا
إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Para hadirin dan hadirat sekalian, juga para pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas ayat nomor 16, yaitu ayat yang berbunyi fala uqsimu bisyafaq. Masih ingat artinya apa? Aku bersumpah dengan warna kemerahan saat matahari terbenam. Itulah sumpah yang pertama. Kemarin kita sampaikan Allah berapa kali sumpah? Di dalam surat ini, dalam ayat ini berapa kali? 3. Itu yang pertama. Malam hari ini kita akan membahas sumpah Allah yang kedua, yaitu yang termaktub dalam ayat ke-17. Apa bunyinya? Wal-laili wa ma wasaq. Wal-laili. Apa coba? Demi malam. Wa ma wasaq. Dan apa yang diselimutinya. Dan apa yang diselubunginya. Demi malam dan demi apa yang diselimutinya. Apa yang diselimuti oleh malam? Ya kita semuanya. Ya. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini diselimuti oleh apa? Malam. Ya. Benda mati apa makhluk hidup? Ya semuanya. Ya batu itu benda mati, gunung, ya air, laut, sungai, semuanya ketika malam tiba akan terselimuti. Begitu pula yang hidup-hidup. Manusia, apalagi hewan, tumbuhan, ya. Semuanya diselimuti oleh malam. Berarti media sumpah yang dipakai oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini adalah apa? Malam.
Masih ingat? Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu berarti sesuatu itu sangat istimewa. Kesimpulannya, ketika Allah bersumpah dengan malam berarti malam itu istimewa. Dan enggak sekali ini Allah bersumpah dengan malam. Dalam beberapa ayat berkali-kali Allah bersumpah dengan malam. Bahkan ada satu surat khusus judulnya malam. Apa itu? Surat Al-Lail. Berarti malam itu istimewa. Kenapa istimewa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan media sumpah. Pertanyaannya, istimewa buat siapa? Istimewa buat siapa? Buat saya apa buat jenengan? Buat kita semua, manusia. Manusia tok. Atau seluruh makhluknya merasakan keistimewaan malam? Semua makhluk merasakan keistimewaan malam. Dan kaum mukminin secara spesial. Jadi keistimewaan malam bisa dirasakan oleh seluruh makhluk secara umum dan oleh kaum mukminin secara khusus. Kita ulangi. Keistimewaan malam bisa dirasakan oleh siapa? Oleh semua makhluk secara umum dan oleh kaum mukminin secara khusus. Keistimewaan yang sifatnya umum ini dirasakan oleh semua makhluk, manusia maupun bukan manusia, yang beriman maupun yang tidak beriman. Tapi keistimewaan yang nanti akan kita sebutkan di akhir pengajian malam hari ini, dari malam hari ada keistimewaan yang hanya bisa dinikmati oleh kaum mukminin. Apa itu? Ikuti sampai selesai. Kita awali dari keistimewaan yang sifatnya apa? Umum. Apa itu Ustadz keistimewaan yang sifatnya umum, yang dirasakan oleh seluruh makhluk, bukan hanya manusia dan bukan hanya orang yang beriman saja, bahwa malam adalah waktu yang sangat istimewa untuk istirahat. Jadi keistimewaan malam yang bisa dirasakan oleh seluruh makhluk tanpa terkecuali, bahwa malam waktu yang paling ideal untuk nopo? Istirahat. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Antara lain Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas. Surat apa? Al-Qasas. Ayat 73. Dalam surat Al-Qasas ayat 73 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa min rahmatihi." Dan di antara bentuk kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah banyak apa sedikit? Banyak banget. Salah satu dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, ja'ala lakumul laila wan nahar. Allah ciptakan untuk kalian al-laila, napa wau? Malam, wan nahar, siang. Jadi adanya malam dan siang itu bagian dari kasih sayang Allah kepada kita. Di mana Ustaz letak kasih sayangnya? Litaskunu fihi, agar kalian bisa beristirahat saat itu. Maksudnya
saat nopo? Saat malam hari. Walitabtaghu min fadlihi, agar kalian bisa mencari karunia Allah saat itu. Kapan? Siang. Makanya jangan perhatikan urutannya tadi. Allah di antara rahmatnya, Allah ciptakan untuk kalian al-laila wan nahar. Nomor 1 apa? Malam. Nomor 2 siang. Setelah itu apa Allah lanjutkan firman-Nya? Litaskunu fihi, supaya kalian bisa beristirahat di dalamnya. Berarti istirahat waktunya kapan? Malam. Walitabtaghu min fadlihi, agar kalian bisa mencari rezeki. Kapan? Siang. Urutannya kayak gitu. Ketika Allah dahulukan kata malam, maka Allah dahulukan kata istirahat, karena istirahat waktunya di malam hari. Siapa yang istirahat? Manusia apa binatang juga istirahat? Semuanya istirahat. Lah burung hantu, Ustaz? Burung hantu kapan istirahatnya? Siang. Makanya namanya hantu. Ya itu nama dari kita aja. Ya. Tapi kan rata-rata, ya, kita berbicara nopo? Rata-rata. Kalau burung hantu itu minoritas atau mayoritas? Minoritas. Manusia, mayoritas malam hari ngapain? Tidur. Berarti yang tidak tidur di malam hari burung hantu? Bukan, manusia juga. Tapi menyalahi nopo? Menyalahi kodrat. Menyalahi kodrat. Karena memang Allah menjadikan sunnatullah, hukum alam yang sudah digariskan oleh Allah, bahwa malam hari waktunya istirahat. Maka biasanya siapapun yang menyalahi kodrat itu akan terjadi banyak masalah. Masalah apa? Ya macam-macam. Masalah kesehatan. Masalah apa lagi? Psikologis. Ya. Gampang jengkelan. Mulane kan jenengan perhatikan kancane sing mlebu kerja matane abang priwe njajal. Jengkel bae. Kurang apa? Kurang turu. Menyalahi kodrat. Malam itu waktunya istirahat. Maka jangan disalahin. Ustaz nyong jadi satpam bengi priwe Ustaz. Ya itu kondisi tuntutan, ya. Nggak bisa kemudian digeneralisir kepada siapa? Kepada semua orang. Dalam beberapa kondisi mungkin. Akan tetapi secara umum malam adalah waktu nopo? Istirahat. Dan Allah mendukung waktu ideal itu untuk tidur, untuk istirahat, dengan menjadikan malam itu gelap. Itu cocok banget untuk istirahat. Sebagaimana Allah jadikan siang itu terang, karena waktu siang adalah waktu untuk mencari rezeki. Oleh karena itu Allah jadikan suasananya mendukung untuk mencari rezeki. Apa itu? Terang. Sebaliknya, karena malam itu waktu istirahat, maka oleh Allah diciptakan suasana yang mendukung istirahat. Nopo? Gelap. Loh Ustaz, nang omah padang. Di rumah kan terang Ustaz. Di luar iya gelap malam hari. Tapi kan di rumah ada lampu, jadinya terang. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan di malam hari untuk mematikan sentir. Sentir Ustaz, aku orang dua sentir, dua ini apa? Lampu. Nanti kita akan bahas. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari? Wa atfiul masabiha, matikan lampu-lampu kalian. Kapan itu?
Malam. Matikan lampu-lampu kalian. Nabi SAW melanjutkan alasannya. Fa innal fuwaisiqata, sesungguhnya makhluk jahat kecil itu. Siapa? Makhluk jahat kecil itu siapa? Tikus. Tikus. Fa innal fuwaisiqata, sesungguhnya makhluk kecil jahat itu rubbama jarratil fatilah, mungkin saja iseng. Jahat iseng maning. Iseng ngapain? Menarik al-fatilah. Al-fatilah itu adalah sendiran apane kejenane? Sumbu, ya. Menarik sumbu, ya, usil, narik sumbu lampu kalian, fa ahraqat ahlal bait, akhirnya terbakarlah penghuni rumah tersebut. Jadi aslinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mematikan lampu saat tidur di malam hari, aslinya untuk menghindarkan nopo? Kebakaran. Itu aslinya. Baik. Di zaman ini Ustaz, sudah jarang sekali orang pakai sendir, teplok, lampu apa namanya? Lampu minyak, sudah jarang banget Ustaz. Apakah tetap kita dianjurkan untuk mematikan lampu? Ya, nggo ngirit listrik. Satu, untuk ngirit apa? Listrik. Apalagi listrik sekarang tambah mahal. Yang kedua, ternyata para pakar kesehatan, mereka menyatakan bahwa tubuh itu akan maksimal beristirahat ketika suasananya gelap. Karena sejatinya yang butuh istirahat itu bukan hanya organ badan kita, termasuk mata kita, otak kita juga butuh istirahat. Ketika mata kita terpejam, akan tetapi di sekelilingnya masih nopo? Masih terang, maka tidak maksimal istirahatnya mata itu. Sehingga kalau jenengan gak percaya, jenengan bedakan tidur dengan lampu menyala, lalu bedakan dengan tidur dengan lampu dipadamkan. Ketika kita bangun, kita akan merasakan tubuh kita lebih fresh saat tidurnya dengan keadaan lampu padam. Wedi Ustaz. Takut Ustaz. Malah gak bisa tidur Ustaz. Sumpek Ustaz. Ya kalau memang belum terbiasa, minimal punya lampu nopo? Tidur. Punya lampu tidur. Yang wattnya lebih nopo? Lebih kecil. Jadi mungkin kalau drastis dari terang benderang langsung nopo? Makpet. Mati total mungkin kaget, malah jadi nggak bisa tidur. Ya sudah, kalau kayak gitu migrasi dulu. Migrasi kemana? Lampu tidur. Kan gampang, lampu kecil. Kayak lo apa caranya? Pirces ya. Ya, lampu yang kecil. Minimal ya ada remang-remangnya. Nanti kalau sudah terbiasa, baru kemudian kita matikan lampu. Kecuali ada alasan keamanan. Itu lain masalah. Tapi kalau nggak ada alasan keamanan, aman-aman saja, ya sebaiknya kita matikan apa? Lampu, supaya malam itu betul-betul jadi waktu yang ideal buat istirahat. Dah. Ini adalah keistimewaan malam secara nopo? Umum. Jadi kita janji mau menjelaskan keistimewaan malam secara khusus. Buat siapa? Buat kaum mukminin. Apa keistimewaan malam untuk kaum mukminin?
keistimewaan malam untuk kaum mukminin adalah waktu favorit untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Waktu favorit untuk beribadah kepada Allah. Sehingga ada sebagian ahli ibadah, sebagian ulama yang mengatakan andaikan dunia ini tidak ada malam hari, aku nggak akan betah lama tinggal di dunia. Karena di malam itulah aku bisa menikmati bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang zuhuran, orang asaran itu salatnya kurang apa? Maghrib, isya gitu. Bukan seperti itu. Bukan berarti orang yang beriman siang hari tidak beribadah. Beribadah, akan tetapi mereka mengistimewakan sekali malam hari. Coba perhatikan surat Al-Muzammil. Surat apa? Al-Muzammil. Dari ayat pertama sampai ayat ke-6. Ayat apa? Pertama sampai ayat ke-6. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayyuhal muzammil, wahai pria yang berselimut. Sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qumil laila illa qalila. Bangun malamlah. Mayoritas malammu gunakan untuk beribadah. Mayoritas. Ini firman Allah kepada siapa? Rasul SAW. Nah, kalau kalian jenengan ya minoritas. Kalau Rasul SAW nopo? Mayoritas malamnya. Gunakanlah mayoritasmu untuk beribadah kepada Allah. Nisfahu awinqus minhu qalila. Kalau enggak ya separuh lah. Separuh. Atau kurang dikit. Kurang dari separuh dikit. Auzid alaihi, atau tambah dikit. Separuh kurang dikit atau separuh lebih dikit. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami, sinten kami? Allah akan melimpahkan kepadamu Al-Quran, wahyu yang berat. Maka kamu harus siap-siap menyiapkan dirimu untuk menerima wahyu tersebut. Terus apa? Alasannya, kenapa bangun malam? Inna nasyi'atal lail. Sesungguhnya ibadah di malam hari ahya asyaddu wat'a, akan lebih menguatkan jiwa kita. Wa aqwamu qila, dan lebih fokus. Jadi nek malam hari maca Quran dibandingkan siang hari maca Quran, lebih fokus kapan? Malam hari. Ujar kula nek wengi malah dadi ngantuk Ustaz. Ya gue lah, kulo kalian jenengan ya kayak gue. Ya. Tapi orang yang beriman, para waliullah, kalau sudah malam hari mereka fokus sekali. Merenungi, meresapi, berkesan sekali bacaan di malam hari. Kenapa coba? Kenapa? Karena di malam hari sepi. Gak banyak suara, gak banyak aktivitas. Sehingga untuk fokus lebih gampang. Saya tanya sama jenengan, ketika kita lagi sholat, Allahu Akbar, bocah pada pelayon, pengok-pengok, sakit fokus. Sakit apa batin? Ustaz, orang bocah pelayon biangel. Apalagi ada banyak orang yang lari-lari teriak-teriak. Jadi suasana itu mendukung sekali untuk kita fokus beribadah. Sehingga seharusnya orang yang beriman meluangkan sebagian malamnya untuk apa? Untuk beribadah. Aja turu terus nanti duha. Astagfirullah. Bukan hanya sampai apa? Subuh, sampai duha bangunnya ya Allah.
Bangunnya ketika matahari sudah meninggi. Jangan dong. Orang yang beriman itu usahakan ada bangun malamnya. Dan biar nggak kaget, ya, biar nggak kaget, sudahlah dimulai dari yang ringan dulu. Misalnya subuhan jam berapa sekarang? Jam 4 kurang. Adzan. Ya sekitar jam 4 lah, biar gampang ya ngitungnya. Katakanlah jam 4. Jenengan kalau memang terbiasa bangun jam 4, pengen mengamalkan ayat tadi, surat Al-Muzammil, ya kalau langsung bangun jam 12 ya kayaknya angel. Ya. Sudahlah, bangun jam setengah 4. Berarti tidur jenengan dikurangi berapa? Setengah jam. Sudah mulai kayak gitu aja. Mulai konsisten setengah jam gitu. Ustaz, setengah jam itu pun juga berat banget. Ada beberapa kemungkinan penyebabnya. 1, banyak maksiat. Banyak maksiat. Yang kedua, enggak tidur siang. Atau kemungkinan yang ketiga, tidurnya larut malam. Maka biar gampang bangun, apa? Hindari maksiat. Terus tidur siang. Terus tidurlah lebih awal. Itu kuncinya. Mulai kapan? Hari. Mulai malam ini. Ya. Habis isya cepat tidur. Kalau perlu pasang alarm. Ya. Kalau perlu pasang alarm. Ustaz percuma Ustaz pasang alarm. Caranya gimana supaya nggak langsung bruk gitu? Dijauhi. Di mana Ustaz? Di atas meja. Di atas apa? Lemari. Supaya kalau mau matikin harus jalan dulu. Nek perlu nang kamar mandi sisan. Ya. Sehingga dipaksa untuk apa? Untuk bangun. Berarti harus ada pemaksaan. Harus dipaksa. Kita, bukan anak kita yang masih 1 tahun, 3 tahun, bukan kita wis gede-gede gitu. Harus maksa, harus dipaksa. Kita ini harus memaksa diri kita. Ya. Karena memang nafsu itu pengennya tidur. Bahkan tinggal 2 menit arep azan ki, dilamani 2 menit lumayan. Itu nafsu. Memang nafsu seperti itu. Nafsu itu harus diapain? Harus dilawan, fight. Kita harus fight. Kita harus lawan nafsu. Memang seperti itu. Ya. Ustaz, berarti orang yang beriman malam nggak boleh tidur? Boleh. Cuman tidurnya dia itu diniati untuk mendukung bangunnya. Ya. Kata seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhu, fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku itu kalau tidur berharap dapat pahala sebagaimana aku berharap pahala dari bangun malamku. Jadi Muadz ini nyari pahala dari tidur dan dari tahajud. Nyari pahala dari tidur dan dari tahajud. Kok bisa Ustaz? Iya. Tidur itu aslinya aktivitas yang tidak berpahala dan tidak berdosa. Mubah. Tidur itu hukumnya apa? Mubah. Tidak berpahala, tidak berdosa. Tapi bisa jadi mendatangkan pahala kalau niatnya memudahkan bangun malam. Makanya Muadz bin Jabal tidur dapat pahala. Kenapa? Karena sebelum tidur niatnya, ya Allah saya pengen tidur gasik supaya apa? Bangun malam. Berarti tujuannya tidur gasik apa? Bangun malam. Nek turu gasik ben bisa nonton bal-balan prius. Yo ora pahala. Emang nonton bal-balan ibadah apa? Ya. Tapi kalau kita tidur gasik tujuannya supaya bangun malam. Ya. Fresh. Ya, bangunnya dalam keadaan apa?
fresh. Maka insya Allah dapat pahala. Ustaz, nek ngopi ben ora ngantuk maca Quran Ustaz. Ya mudah-mudahan dapat pahala. Ya, nek ngopi ben orang ngantuk nonton bal-balan. Ya beda lagi. Ya. Maka perhatikan niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi, keistimewaan malam itu ada yang sifatnya apa? Umum, dirasakan oleh semua makhluk. Apa itu tadi? Waktu ideal untuk beristirahat. Dan ada yang sifatnya khusus. Apa itu? Waktu ideal spesial untuk beribadah untuk kaum mukminin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.